Kita semua pasti pernah lihat kan? Entah itu di internet, pas lagi nongkrong, atau di mana aja. Ada orang yang kelihatannya yakin banget sama omongannya, padahal jelas-jelas salah. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Komentar kayak gini familiar banget kan? Sering banget kita temuin di media sosial. Seseorang ngomongin topik yang super rumit seolah-olah solusinya segampang itu. Dan dengan keyakinan 100%. Masalahnya, secara fakta ya jelas keliru banget. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ya bisa begitu? Kenapa sering banget orang yang paling sedikit ilmunya justru yang suaranya paling kencang? Ternyata ini bukan cuma soal keras kepala loh, ada penjelasan ilmiahnya dan jawabannya ada di dalam otak kita sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bedah mulai dari fenomena si percaya diri tapi salah, lalu masuk ke ilusi superioritas, kita lihat juga sisi sebaliknya yaitu keraguan para ahli, terus apa dampaknya ke kita semua, dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya. Yuk kita mulai. Bagian pertama, percaya diri tapi salah. Nah, kita akan lihat fenomena ini di habitat aslinya di zaman sekarang, yaitu dunia digital. Media sosial itu panggung utamanya. Kenapa? Soalnya algoritma di sana itu kan nggak peduli mana yang benar atau salah. Yang penting rame, yang penting viral. Akibatnya, suara yang paling keras dan paling percaya dirilah yang sering kali menang, bukan suara yang paling akurat. Nah, fenomena yang dari tadi kita bicarakan ini ternyata ada namanya. Sekarang kita akan masuk ke inti penjelasannya secara ilmiah, yaitu efek Dunning-Kruger. Efek ini ditemukan oleh dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger. Dan temuan mereka ini, jujur, cukup mengejutkan. Di banyak bidang, orang yang paling nggak kompeten justru yang paling nggak sadar kalau mereka itu nggak kompeten. Frasa ini nih yang merangkum semuanya. Mereka itu bukan cuma nggak tahu, tapi mereka bahkan nggak tahu apa aja yang mereka nggak tahu. Gini deh sederhananya, keahlian yang kamu butuhin buat jadi jago di suatu bidang, itu juga keahlian yang sama buat bisa menilai siapa yang jago dan siapa yang enggak, termasuk menilai diri sendiri. Dan inilah kunci psikologisnya, metakognisi. Ini tuh kayak kemampuan kita buat berpikir tentang cara kita berpikir. Tanpa kemampuan ini, kita nggak punya semacam alarm internal yang ngasih tahu, tunggu dulu deh, jangan-jangan gue salah nih. Oke, itu tadi soal orang yang kurang kompeten. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada sisi lain dari koin ini, yang justru terjadi pada orang-orang yang sangat-sangat ahli. Disinilah paradoksnya jadi kelihatan jelas banget. Yang kompetensinya rendah, super pede. Sebaliknya, yang kompetensinya tinggi, malah sering ragu sama diri sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena mereka tahu persis betapa luasnya ilmu di bidang mereka dan betapa banyaknya hal yang belum mereka ketahui. Nah, inilah yang sering disebut sindrom impostor. Fenomena ini bukan cuma sekedar konsep psikologi yang menarik buat bahan obrolan ya. Dampaknya di dunia nyata itu bisa serius banget dan jujur, kita semua merasakannya. Jadi apa aja dampaknya? Pertama, diskusi publik kita jadi keruh, penuh sama misinformasi dari orang-orang yang paling vokal tapi paling nggak paham. Kedua, ini bikin orang jadi malas belajar, kan udah ngerasa paling tahu. Dan akhirnya, ini membuat kita jadi makin terpecah belah. Masing-masing kubu bertahan dengan keyakinannya yang mungkin keliru. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu dampaknya yang nggak main-main. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, bisa keluar dari jebakan Dunning-Kruger ini? Kuncinya ada di kesadaran diri. Pertama, yuk kita praktekkan kerendahan hati intelektual. Sadari kalau akan selalu ada hal yang nggak kita ketahui. Kedua, jangan takut salah dan jadilah orang yang benar-benar terbuka sama masukan. Anggap aja kritik itu alat buat belajar. Dan yang ketiga, yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Karena semakin banyak kita belajar, kita akan semakin sadar betapa sedikitnya yang sebenarnya kita ketahui. Ini adalah pelajaran abadi dari zaman filsuf Socrates sampai para ilmuwan modern. Ternyata, langkah pertama menuju pengetahuan sejati itu bukanlah mengumpulkan fakta, tapi justru mengakui batasan pengetahuan kita sendiri. Itulah fondasi dari semua proses belajar. Sebagai penutup, mari kita coba refleksi sedikit. Kita semua, tanpa terkecuali, pasti pernah berada di puncak kebodohan itu. Titik di mana rasa percaya diri kita jauh melampaui kompetensi kita yang sebenarnya. Coba pikirkan, dalam topik apa Anda mungkin paling rentan terhadap hal ini sekarang? Mengajukan pertanyaan ini ke diri sendiri adalah langkah pertama untuk menghindarinya.